Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Aifa Adela dari kelas TI Reguler PAS 1. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang praktikum pertemuan yang kelima. Pada praktikum kali ini akan menjelaskan bagaimana cara navigasi dan pengelolaan file serta direktori. Nah, direktori itu adalah sebuah tempat kerja terminal yang saat ini sedang kita gunakan. Untuk mengecek kita tuh sedang berada di direktori apa, kita tuh bisa menggunakan perintah yang namanya pwd untuk menampilkan kita tuh sedang ada di direktori mana. Nih, kita sedang berada di home, dila, dan di bagian desktopnya seperti ini. Kita berada di bagian desktop. Nah, kalau misalkan kita pengen mengubah direktori yang kita gunakan, karena kalau kita sudah terjun ke dunia Linux itu pasti akan berganti-ganti direktori yang digunakan. Cara menggantinya itu dengan cd itu ada change directory, lalu slash. Toh, ini kalau misalkan slash itu berarti kita kembali ke bagian ini, ke user ya, ke user kita tanpa masuk ke desktop. Terus kita bisa ngecek lagi pwd. Tuh, pwd kita berada di sini. Kemudian kita ganti lagi ya, kita change directory. Polos aja, terus kita cek kita berada di mana. Nah, ini kita berada di dela ya. Kemudian kalau misalkan kita mau masuk ke home, gimana caranya? Kita tinggal cd/home. cd/home kalau misalkan kita pengen masuk ke home. Terus kita cek dengan pwd. Tuh, kita berada di home ya. Kita sudah berada di home. Kemudian ada juga yang namanya tilde ya. Tilde itu sebagai argumen. Ketika jalur yang disediakan sebagai argumen untuk perintah cd dimulai dengan karakter tilde atau yang bergelombang seperti itu, terminal akan memperluas karakter tersebut ke direktori home pengguna dengan akun di sistem. Jika tidak ada karakter lain atau garis miring mengikuti tilde, maka itu akan diperluas ke direktori home dari pengguna yang saat ini aktif di shell. Jika nama pengguna segera mengikuti karakter tilde, maka shell akan memperluas tilde dan nama pengguna di direktori home dari nama pengguna tersebut. Misalnya seperti ini. Kita coba ya, cd. Terus kita pakai tanda yang bergelombang. Terus kita cek kita berada di mana. Kita berada di bagian admin namanya dela ya guys. Kemudian kita lanjut lagi ke langkah yang berikutnya ya. Kita menggunakan perintah echo. Kita coba menggunakan perintah echo disertakan dengan tanda ini. Terus sysadmin, kemudian root, manakah yang akan tampil. Nah, echo kan untuk menampilkan ya, menampilkan. Terus di sini home, kita berada di mana. Nih, ini untuk tanda ini tuh untuk menampilkan kita ada di mana. Kita masih ada di home. Terus dela, terus mencetak ini, mencetak sysadmin, root, mail. Itu di sysadmin ada root, ada var, ada mail, ada non-access. Lanjut ke langkah yang berikutnya, kita change, kita coba masuk ke root. Kita coba masuk ke root, bisa nggak dengan tanda tilde ini. Tuh, perhatikan ini ya kesalahannya. Ini menunjukkan bahwa shell berusaha mengeksekusi change directory dengan /root sebagai argumen, tetapi gagal karena izin ditolak. Karena emang harusnya kalau misalkan kalian mau ganti change directory ya pakainya tuh slash ya, bukan pakai tanda tilde. Terus kita masuk ke change directory, kita masuk ke usr bin. Terus kita cek di pwd ya. Tuh, kita sudah ganti lagi nih direktorinya di usr bin. Gunakan jalur absolut untuk mengubah ke direktori usr dan tampilkan direktori kerja dengan mengeluarkan perintah ini. Perintah cd/usr. Terus kita cek lagi ya di pwd. Tampilannya akan seperti ini.
Gunakan jalur absolut untuk mengubah ke direktori /usr share and doc, dan tampilkan direktori kerja dengan mengeluarkan perintah usr seperti ini, share and doc. Nah, kita cek lagi di PWD. Tuh, tanpa cek di PWD juga sudah tertera di bagian sininya ya guys ya, sudah tertera nama jalur absolut versus relatif. Misal kita berada di direktori ini ya, usr share and doc, dan ingin pergi ke direktori usr share doc, terus masuk lagi ke bash, maka perintah yang digunakan itu tambahin bash-nya aja, cd bash. Ini kalau misalkan kalian tuh pengen, kita udah ada di file directory ini nih, tapi kita mau masuk ke bash-nya, tinggal masuk aja ke change directory bash tanpa perlu pakai slash ya, nggak perlu pakai slash. Kita cek pwd. Oh, kita sudah berada di bash, jadi tanpa harus pakai slash. Kalau misalkan mau masuk ke bash, tinggal langsung diklik aja cd bash. Gunakan jalur relatif untuk mengubah ke direktori di atas di direktori saat ini. Caranya gimana? Tinggal cd titik-titik pwd, kita cek. Tuh, ini kalau misalkan kalian mau keluar dari base-nya gimana caranya, tinggal titik-titik aja kalau mau keluar ya dari base. Kemudian gunakan jalur relatif untuk mengubah satu tingkat dari direktori saat ini, kemudian turun ke direktori dik. Jadi kita keluar dulu dari direktori ini, terus turun ke dik. Kalau mau keluar itu titik 2 kali ya. Kalau mau keluar itu titik 2 kali. Kalau mau masuk titiknya 1 kali. Kalau misalkan mau keluar titiknya 2 kali. Terus kita mau masuk ke DICT. Nah, seperti ini kita cek. Tuh, kita sudah berubah dari doc ke folder dik ya, direktori dik gitu. Ini tuh langkah-langkah untuk keluar masuk, gimana caranya kalian pindah dari direktori satu ke direktori yang lainnya. Kayak ini kita udah berada di usr share doc kan. Nah, kita pengen masuk ke bash-nya si doc. Caranya ya kita tinggal cd bash aja, nggak usah pakai tanda slash. Terus kita tanpa perlu pwd juga, ini udah harusnya sudah muncul ya di bagian sininya. Terus kalau misalkan kalian mau keluar nih dari bash ini, mau balik lagi ke doc, caranya tinggal titik 2. Pokoknya kalau ada cd titik 2 itu berarti kamu keluar dari bash, keluar dari file direktori saat itu untuk mundur ke belakang. Nih seperti ini, kita pengen nih cd titik-titik dik, ini maknanya berarti kita change directory-nya, keluar dari doc, geser mundur 1 ke belakang, berarti kita berada di share. Terus di dalam share ini masuk ke direktori dik. Tuh, seperti ini. Dalam output dari perintah ls sebelumnya, nama file itu ditempatkan dalam warna biru muda. Jadi warna-warna ini tuh ada maknanya ya guys ya. Warna hitam putih itu untuk reguler, untuk jenis file reguler. Terus warna biru itu untuk file directory kan nih. Directory itu warnanya warna biru. Terus warna hijau yang ini itu file executable ya, sebuah programnya. Terus ada warna cyan. Warna cyan yang warna ini. Ini mah warna putih. Warna cyan tuh kayaknya nggak ada di sini di saya. Tidak ada contohnya. Kalau warna cyan itu untuk direktorinya. Terus kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Nah, di dalam Linux ini tuh nggak semua file itu ditampilkan karena ada beberapa file yang tersembunyi. Kalau misalkan kalian mau mengecek atau menampilkan file yang tersembunyi itu, bisa menggunakan perintah min a tapi disertakan ls dulu di depannya. Nah, ini adalah sebuah file ya yang tersembunyi. Tuh, tampil seperti ini. Kemudian, langkah yang berikutnya, perintah ls hanya memberikan nama file dan direktori di dalam direktori yang ditentukan. Jalankan perintah ini untuk melihat bagaimana opsi menyediakan lebih banyak informasi. Oh, jadi ini tuh, nih kita ls, minnya min l etc host min ini ya, perintah min l ini tuh untuk menampilkan lebih banyak informasi dari file yang kita tuju. Nah, ini ada yang ini garis strip yang paling awal ini adalah karakter pertama.
menunjukkan jenis berkas apa. Terus karakter ini juga untuk file biasa, sedangkan karakter D itu untuk directory. Terus untuk yang RW sampai ini itu untuk mewakili izin dari file. Izinnya tuh nanti akan dibahas di labs berikutnya ya. Terus di sini ada tanda 1 itu untuk mewakili sesuatu yang disebut jumlah tautan kertas. Terus di sini ada rootnya tuh ada 2. Root yang pertama itu untuk pengguna. Root yang pertama itu untuk pengguna pemilik file. Root yang kedua itu untuk pemilik grup filenya. Terus untuk ini tuh tanggalnya. Tanggal saat ini dibuka ya. Tanggal saat ini dibuka. Kita masuk ke langkah yang berikutnya, ada yang namanya ls-r. Apa itu? Kalau ls-r itu harus lebih hati-hati ya guys, karena dia tuh di beberapa directory itu sangat besar. Dev. Nah, seperti ini. Opsi min-r itu berarti rekursif ya, semua file yang di directory etc udef ini. Nah, tadi. Nah, yang ada di etc udef ini akan ditampilkan semuanya. Semua file di dalam ditampilkan serta semua file itu diberikan subdirektorinya. Jadi filenya ditampilin, terus subdirektorinya juga ditampilin. Tuh. Subs dari direktorinya tuh ditampilin. Kemudian lanjut ke langkah yang berikutnya, ada yang namanya min-d. Min-d itu ya min-s. Wait. D-nya D kecil, perhatikan huruf besar kecilnya ya, jangan sampai besar kecilnya tuh beda. Itu nanti akan mempengaruhi hasilnya juga. Kalau opsi D itu mencegah file dari subdirectory ditampilkan, itu harus selalu digunakan perintah ls tuh. Jadi kayak cuman file-filenya aja tuh. Tapi subdirektorinya tuh dia nggak ditampilin kayak yang si R. Mana tadi perintah R? Nih, perintah R. Perintah R tuh ditampilin subdirektorinya. Kalau misalkan perintah D itu ya cuman direktorinya aja yang ditampilin. Kemudian kita masuk ke langkah yang berikutnya. Karakter tanda tanya dapat digunakan untuk mencocokkan tepat satu karakter dalam nama file. Seperti ini. ls ya, bukan min-1. itc. Dengan menggunakan seperti ini. Terus kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu dengan menggunakan kurung siku. Kalau menggunakan kurung siku itu dapat menentukan satu karakter untuk mencocokkan dari sekumpulan karakter. Jadi seperti ini ya guys. TC. Nih, dipasangin dulu A, B, C, D. Kemudian bintang. Itu tuh bintang tuh bermakna untuk semua file yang ada di dalam kurung itu ya. Tuh, menampilkan semua file yang ada di dalam kurung dari A sampai D. Segitu saja yang bisa saya jelaskan dan saya praktikkan di dalam pertemuan yang kelima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.